kegelapan. Drag queen itu setahu aku tuh kayak cowok nyamar jadi cewek gitu, bukan sih, kayak bencong. Ini aku pernah dengar, tapi aku taunya bukan istilah itu. Jadi aku ngertinya itu istilah-istilah yang umum yang aku ngerti mengenai semacam laki-laki yang dia itu berpenampilan cenderung ke perempuan gitu. Saya nggak paham. Ini kan cowok jadi cewek itu masih. Iya. Sejarah awalnya itu gimana aku nggak terlalu ngerti, soalnya ya aku nggak terlalu paham. Nggak tahu. Mungkin kalau dari nama-namanya ya, dari Jepang mungkin. bencong itu tadi sifatnya kan untuk menghibur ya. Kalau misalkan waria itu udah kayak paten gitu. Aku belum bisa mengidentifikasi bedanya itu, jadi mungkin aku belum bisa jawab. Nah, saya kira sama. Kalau misalnya saya kira, Drag queen itu adalah semacam bentuk performance atau bentuk ekspresi yang dilakukan oleh laki-laki menjadi perempuan dan juga perempuan menjadi laki-laki, tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan bukan bagian dari identitas dirinya secara penuh. Bedanya dia dengan transgender adalah drag queen itu sifatnya sangat performatif. Yang membedakan dengan transgender dan lain sebagainya itu masalah ideologi atau identitas yang tersemat dalam diri seseorang dalam waktu yang lama. Oke, sebenarnya drag queen ini adalah masalah istilah aja, karena drag queen itu kan masalah istilah di luar negeri gitu ya. Kalau kita bicara drag queen secara lokal Indonesia itu kita punya di Sulawesi Selatan, namanya bisu. Bisu itu adalah semacam ritual, seseorang yang melakukan ritual yang mana ritual itu ditujukan untuk memanggil arwah-arwah dari nenek moyang yang sudah pergi. Nah, karena bisu itu adalah semacam model drag queen klasik yang ada di Indonesia, banyak juga pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh agamawan yang laki-laki berdandan seperti perempuan yang berdandan seperti laki-laki, karena mereka mempercayai bahwa arwah yang datang itu memilih jenis kelamin pada siapa mereka mau berbicara, pada laki-laki atau perempuan. Kalau yang datang perempuan, mereka akan cenderung untuk berbicara pada mereka yang perempuan. Makanya laki-laki di situ banyak yang dandan seperti perempuan. Drag queen secara singkat dapat dimaknai sebagai fenomena sosial ketika seorang laki-laki berpenampilan feminin layaknya wanita dalam kurun waktu dan situasi tertentu. Berbeda dengan waria atau bahkan transgender, yang mana penampilan feminin ditunjukkan berada dalam taraf ideologi, bahkan secara ekstrim merubah kelamin seperti yang terjadi pada kaum transgender. Drag queen sendiri hanya ditunjukkan sebagai hiburan semata dan bukan pada tatanan ideologi sang aktor. Dalam sejarahnya, drag queen sendiri terinspirasi dari fenomena drag king yang terlebih dahulu muncul dalam pentas pantomim di Inggris pada tahun 1800-an. Sedangkan istilah drag queen baru muncul sekitar tahun 1972. Seperti halnya drag queen yang mana merupakan fenomena laki-laki yang berpenampilan perempuan, istilah drag king merupakan fenomena di mana wanita berpenampilan maskulin dalam waktu dan situasi tertentu. Fenomena seperti halnya drag queen pada dasarnya memiliki banyak istilah di berbagai negara. Di Indonesia, fenomena ini sering dikait-kaitkan dengan istilah bencong atau banci dalam berbagai seni pertunjukan, semisal ludruk di Jawa, tari gandrung di Banyuwangi dan Bali, dan sebagainya. Di Jepang, fenomena ini sering ditemui dalam berbagai event cosplay dan biasanya disebut dengan istilah cross-dress. Saya Bobby Rahman, saya Bobby Tince, banyak orang tahu. Saya keseharian bapak satu orang anak dan membawahi beberapa kawan saya ini. Kebetulan kita ada 8 di satu grup namanya Kabaret Golden Boys. Halo, nama saya Teddy. Halo, nama saya Vito. Halo, nama saya Eki.
akun ini hanya hiburan, kalau orang pintar pasti ngerti gitu ya. Yang itu ya ini ya, isi Instagram gue tuh kan emang kadang-kadang kita membuat kalau orang yang lihat tuh, orang lain atau aku pribadi pun lihat saat aku bersama keluarga seperti apa, saat aku di panggung seperti apa, saat aku bersama orang keluargaku, mamaku atau asisten rumah tangga seperti apa, itu ya ada dinamikanya dan ada macam-macam perasaan di situ gitu. Itu ya intinya pokoknya hanya hiburan gitu. Kadang-kadang orang menjudge dengan pekerjaan saya seperti ini gitu, kok udah punya anak masih pakai baju perempuan, lalu kemudian tampilnya seperti itu, agak kurang lazim gitu. Nah, baiknya kerjaannya ganti yang lain dan lain-lain gitu. Itu kalau orang pintar pasti ngerti, artinya nggak perlu saya jelasin, nggak perlu saya jabarkan satu persatu. Orang pintar pasti ngerti lah gitu, nggak usah dijelasin lagi. Dengan apa yang saya posting keseharian di panggung sama di luar panggung, ya tanpa harus saya jabarkan lagi, orang udah tahu, oh iya dia saat di panggung seperti ini, saat di luar panggung seperti ini, udah ada posisi-posisinya masing-masing gitu. Drag queen merupakan bagian dari kelompok yang dikonstruksikan secara sosial sebagai identitas transgender. Dapat dikatakan drag queen merupakan refleksi dari penampilan waria. Waria sendiri secara umum dalam posisi ruang sosial, identitas mereka dianggap berbeda. Identitas yang dimiliki secara subaltern, yang artinya identitas tidak lagi dipahami sebagai entitas yang tunggal, namun lebih bersifat vertikal dan horizontal. Artinya, fenomena drag queen saat ini merupakan bagian dari ekspresi simbolik yang ditampilkan oleh mereka sebagai pertunjukan yang menekankan pada bentuk identitas yang fleksibel. Bahwa yang namanya seorang laki-laki berpenampilan wanita berhak eksis di tengah masyarakat. Ia merasa mampu menunjukkan eksistensi diri mereka melalui pertunjukan yang mereka ciptakan dengan tujuan menghibur. Pada konteks tertentu, identitas yang kompleks tersebut akhirnya mengancam posisi drag queen sendiri yang memiliki potensi dalam mekanisme persinggungan. Identitas yang konfliktual. Misalnya pada ruang sosial tertentu, pertunjukan drag queen kurang diterima dalam masyarakat akibat struktur dan norma masyarakat yang lebih kuat yang melarang pria berpenampilan seperti wanita. Secara umum, memang identitas tidak bisa dilepaskan dari wacana sosial masyarakat. Dalam analisa cultural studies, relasi kuasa dapat terlihat dari perang wacana yang dilakukan oleh masyarakat dengan kelompok-kelompok drag queen, seperti halnya kelompok kabaret Golden Boys. Contohnya seperti dalam penggunaan media Instagram oleh pendiri kelompok kabaret Golden Boys sebagai wahana persebaran wacana baik tentang drag queen yang menjadi lahan kreativitas dan penghasilan para pelakunya. Namun, di sisi lain dalam video tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sering melakukan perlawanan terhadap wacana yang sedang dibangun oleh kelompok kabaret Golden Boys. Masyarakat seringkali menunjukkan penolakan melalui hujatan-hujatan yang disampaikan dalam media Instagram pendiri kelompok kabaret Golden Boys, serta menggunakan agama sebagai pendukung wacana yang mereka bangun. Di satu sisi, kelompok kabaret Golden Boys menilai dan menyebarkan wacana drag queen dalam tanda kutip baik karena menjadi lahan kreativitas dan sumber keuangan mereka. Namun di sisi lain, masyarakat menilai dan menyebarkan wacana drag queen buruk jika dilihat dari segi norma dan hukum agama karena tidak sesuai dengan kodrat laki-laki yang berpenampilan feminim.